selanjutnya. Finally, aku tuh sudah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini saya Felix Rimba, Master Candidate of Geography Education 2022 dan awardee LPDP PK 180 Padma Wijaya hadir kembali untuk menemani para pejuang LPDP dan LPD Friends pada hari ini. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Felix bakal berbagi informasi terkait dengan seleksi wawancara. Nanti Felix bakal kasih kalian tuh tata tertibnya biar kalian itu tidak kalah sebelum berperang gitu. Percuma kalian itu sudah mempersiapkan materi sematang mungkin tapi kalian itu gagal dari segi teknisnya, kan sayang banget ya teman-teman. Oke, gak usah berlama-lama lagi, saya bakal bahas dari yang pertama, informasi sebelum wawancara. Nah, jadi nanti kalian bakal mendapatkan jadwal itu melalui akun pendaftaran kalian gitu. Nanti kalian bakal dapat notifikasi dari email atau dari SMS. Kalian silahkan buka di akun pendaftaran kalian masing-masing gitu ya. Nah kemudian yang kedua, tautan Zoom atau tautan link itu bakal diberikan 2 jam sebelum kartu wawancara. Misalnya kalian dapat wawancara tanggal 7 Februari di pukul 8. Artinya kalian itu sudah harus ready dari pukul 6 gitu ya kan kalau 2 jam sebelum. Nah, kalian kan juga butuh mandi dan sarapan. Makanya itu sudah harus selesai atau ready dari pukul 5 gitu, teman-teman. Itu mengantisipasi dan segala jenis kendala teknis. Dan kemudian kalian itu sudah mendapatkan, nanti bakal dapat link Zoom-nya itu 2 jam sebelum ya. Dan kalian itu sudah harus ready 2 jam sebelum wawancara. Gunanya apa? Kita tidak tahu teman-teman apakah di sebelum atau sesudah kalian itu lebih cepat atau lebih lama dalam wawancaranya. Nah, ketika lebih cepat, nah kan langsung kalian itu dipanggil gitu. Jadi untuk mengantisipasi kalian itu tidak muncul gitu kan pada saat dipanggil oleh LPDP, maka dari itu LPDP membuat kalian itu harus menunggu selama 2 jam sebelum jadwal wawancara. Seperti itu teman-teman, tidak ada yang rugi kok. Yang penting kalian itu sudah ready dari materi dan juga harus persiapkan mental kalian dan juga jangan lupa sarapan sebelum wawancara. Biar otak kalian itu terisi gitu kan, fokus gitu, jangan lemes, tak bertenaga gitu teman-teman. Nah yang ketiga itu adalah setelah kalian mengikuti wawancara, kalian bakal mengisi namanya survei gitu ya, terkait dengan bagaimana pengalaman kalian tadi mengikuti wawancara. Apakah memang interviewernya seperti ini gitu. Jadi itulah 3 informasi penting terkait dengan wawancara. Oke, kita bakal masuk ke berikutnya yaitu tata tertib sebelum wawancara gitu. Tata tertib mengikuti wawancara deh. Oke, jadi mengikuti wawancara ini teman-teman kalian tuh harus memahami 6 poin penting yang bakal di-share oleh LPDP ke kalian nanti melalui email. Tapi saya bakal men-spill tipis-tipis dulu kepada kalian bagaimana 6 poin penting itu. Poin pertama adalah kalian itu harus berada di ruangan yang steril teman-teman. Nah jadi memang di ruangan itu, satu ruangan nih, hanya kalian saja yang boleh dalam ruangan itu. Karena nanti tim interviewer bakal meminta kalian mengelilingkan kameranya atau webcamnya atau juga laptop. Kalau kalian tidak memakai webcam tambahan, kalian bakal diminta untuk mengelilingkan kamera, kelilingkan satu ruangan. Nah untuk melihat apakah memang ruangan kalian itu steril dari orang-orang yang bakal membantu kalian nanti dalam wawancara. Nah seperti itu. Kemudian kalau kemarin Felix dan teman-teman di PK 18 di LPDP kemarin gitu kan, kami kemarin tinggalnya di homestay teman-teman. Tinggalnya di homestay selama 1 hari, kami mempersiapkan segala jenisnya gitu kan. Jadi memang biar kami itu tetap fokus, hati kami itu tenang gitu kan, tidak ada takut tiba-tiba diketuk atau tiba-tiba ada apa-apa, mati lampu kan. Kalau homestay ready gitu kan, ketika mati lampu bakal ready dan wifi juga stabil gitu. Nah itu sih bisa menjadi saran bagi teman-teman semua dalam mengikuti seleksi wawancara. Nah berikutnya teman-teman, poin pertama itu dikecualikan bagi orang-orang yang disabilitas. Jadi bagi kalian-kalian yang penyandang disabilitas boleh dibantu oleh orang-orang yang biasa membantu kalian dalam mengikuti seleksi atau dalam mengikuti ujian gitu. Tapi memang nanti bakal diberikan lagi peraturan tambahan bagi kalian yang disabilitas, apakah orangnya itu hanya boleh 1 atau boleh 2, 3 atau bagaimana. Saya juga sejauh ini belum mengetahui informasi terkait bagaimana
tim orang-orang penyandang disabilitas itu bisa membantu dari si disabilitas itu dalam wawancara seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman semua itu ada syarat baju ya. Nah, jadi kalian itu kan kalau mau wawancara biasanya kalau untuk kerja menggunakan hitam putih. Nah, sekarang itu dalam mengikuti seleksi wawancara LPDP kalian boleh menggunakan hitam putih atau boleh menggunakan batik atau boleh menggunakan kemeja yang berwarna lain gitu kan selain putih, nggak apa-apa selagi itu sopan. Tergantung teman-temannya gimana nyamannya dan seenaknya aja ketika berhadapan dengan interviewer nanti gitu. Jangan kalian pakai kaos kemudian pakai kalung-kalung nggak jelas, pakai yang aneh-aneh gitu kan. Jangan, teman-teman usahakan pada satu wawancara itu tunjukkan bagaimana kalau kalian tuh siap untuk mengikuti seleksi wawancara pada hari itu. Tunjukkan dari busana kalian aja kalian tuh sudah siap untuk wawancara gitu. Ketika kalian pakai bajunya rapi, kalian sesuai dengan instruksi-instruksi yang diberikan oleh LPDP, pasti interviewer langsung wow, pandangan pertamanya kayak keren banget nih anak gitu, betul-betul siap untuk mengikuti seleksi wawancara. Nah, itu dia teman-teman. Nah, berikutnya itu ada alat-alat yang digunakan. Nah, jadi alat-alat yang digunakan itu hanya boleh menggunakan laptop atau PC dan juga yang dilengkapi oleh jaringan internet yang stabil, kemudian juga oleh webcam. Webcamnya itu harus jelas gitu ya teman-teman, at least tidak blur sama sekali, gambar kalian tuh tidak kelihatan, jangan gitu. Tapi kalau tadi agak-agak gelap ya namanya juga webcam laptop gitu kan, jarang ada yang bagus gitu. Apalagi laptop saya kemarin, saya makanya harus pakai bantuan dari webcam tambahan gitu teman-teman. Kemudian juga harus dari mikrofonnya harus dicoba, harus jernih, jelas gitu. Jadi nanti kalian ketika wawancara, interviewer bertanya apa ke kalian, kalian bisa menangkapnya dengan jelas, dan apa yang kalian sampaikan nanti bisa ditangkap oleh interviewer dengan jelas juga. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian itu ada wajib menyalakan kamera. Nah, kalian itu kalau wawancara harus menyalakan kamera teman-teman. Nah, namanya juga karena ini dalam masa pandemi online gitu kan. Nah, jadi harus menyalakan kameranya walaupun tidak langsung kan. Nah, makanya itu dengan menyalakan kamera itu sudah disamakan seperti kalian tuh wawancara langsung ya gitu. Jadi memang harus kalian itu melihat, dewan juri juga harus melihat, interviewer juga harus melihat bagaimana kalian itu dalam menjawab, sikapnya, kemudian juga dia perlu tahu apakah kalian itu dibantu atau tidak gitu. Nah, selain itu kalian juga tidak diperkenankan menggunakan virtual background teman-teman. Jangan sekali-kali menggunakan virtual background, misalnya kayak blur kah, atau lagi di pantai kah, atau lagi di mana gitu. Jangan teman-teman, karena memang di sini interviewer itu untuk menjaga kesterilan kalian dalam wawancara itu harus tidak ada penghalang di belakangnya gitu. Walaupun di belakang itu tidak bagus gitu ya, misalnya kayak ada lemari-lemari atau ada apa-apa, gak apa-apa teman-teman gitu. Yang penting jangan menggunakan virtual background ya. Kalaupun tadi backgroundnya itu lemari-lemari, misalnya kayak baju-baju gitu kan, yang agaklah dirapikan teman-teman, disusun dulu gitu, biar nanti interviewer terpukau ya melihat background kalian, wow rapi banget nih anak gitu. Oke teman-teman, selanjutnya selama wawancara kalian tuh tidak diperkenankan untuk 3 hal ya. Sebenarnya tadi 4, tapi sudah saya jelaskan di awal itu bagaimana virtual background tidak diperkenankan dalam seleksi wawancara ini. Nah, ada 3 hal lagi yang belum saya sampaikan terkait dengan hal yang tidak diperkenankan dalam wawancara. Yang pertama, itu ada kalian tidak diperkenankan pergi ke toilet atau keluar dari Zoom gitu ya. Atau juga meninggalkan Zoom untuk misalnya kayak ngambil sesuatu, ngambil paket atau minum atau yang lain sebagainya gitu. Tidak diperkenankan teman-teman. Usahakan selama 2 jam kalian menunggu giliran untuk di interview, dan juga selama interview kalian tidak boleh izin, Bu izin saya mau ke toilet, nggak boleh teman-teman. Usahakan kalian harus tetap ready dan standby di depan kamera Zoom gitu ya kan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kalian tidak boleh makan tetapi boleh minum gitu. Tapi ya teman-teman, sepengalaman saya gitu kan, jangankan untuk minum gitu kan, untuk bernafas aja terkadang saya mau lupa gitu kalau nggak diingetin sama interviewer. Ayo bernafas dulu, bernafas anak-anak gitu kan. Bernafas anak-anak, kamu bernafas dulu baru menjawab biar kamu tidak tegang gitu. Jadi kawan-kawan, tapi nggak apa-apa sih bagi kalian yang tiba-tiba habis suaranya gitu kan dalam wawancara, sudah menyampaikan pendapatnya dengan semangat dan juga menggebu-gebu, boleh diminum, tapi izin dulu teman-teman gitu. Nah, yang terakhir adalah
kalian itu dilarang untuk merekam atau mendokumentasikan gitu. Misalnya kalian screen record atau juga kalian foto diam-diam, jangan teman-teman. Untuk mengantisipasi sebuah kegagalan, usahakan jangan melakukan hal-hal yang dilarang gitu. Takutnya nanti pada saat kalian foto terlihat oleh si interviewer gerak-gerik kalian yang awalnya kalian tuh ya lulus gitu kan, tapi karena kalian melakukan satu buah kesalahan ya kalian digagalkan gitu gara-gara teknis. Sayang banget kan teman-teman. Nah jadi begitulah teman-teman informasi terkait dari seleksi wawancara ini. Bagi kalian yang ingin mengikuti seleksi wawancara, harap dibaca kembali buku panduan, peraturan, dan juga informasi terkait dengan seleksi wawancara. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Bye-bye.